Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi menjelang siang ini saya berada di wisata Lawupak, ya, Karanganyar, ya, di wilayah Tawangmangu. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sharing bagaimana mengelola sebuah pendidikan. Kalau dikatakan pendidikan, sebetulnya target utamanya adalah pembentukan karakter. Bicara tentang pendidikan atau pembentukan karakter di wilayah ilmu umum, ya, bukan ilmu keagamaan. Yang terbaik, negara yang paling bagus dalam memberikan pendidikannya adalah Finlandia, ya, setahu saya. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa di Finlandia itu tidak ada sekolah di tingkat TK. Jadi anak dari lahir sampai usia SD diserahkan kepada orang tua masing-masing. Dalam konteks ini berarti negara Finlandia telah mendidik pada semua warganya untuk bisa memberikan pola asuh yang tepat kepada anaknya masing-masing. Baru nanti 7 tahun mereka masuk SD, ya, dan SD selama sekian tahun itu per hari mereka hanya sekolah 5 jam saja, ya. Bisa antara jam 7 sampai jam 12 siang. Jam 7 masuk, kemudian jam 7.45 istirahat, ya. Istirahat 15 menit sampai jam 8 masuk lagi, sampai 8.45 masuk, 8.45 sampai jam 9 istirahat lagi. Sehingga 5 jam pelajaran itu dia istirahat 5 kali 15 menit. Jadi 5 jam itu istirahatnya 5 kali 15, 75 menit, ya. Dan ternyata dengan durasi sekolah tingkat SD yang sesedikit itu bisa mencetak karakter positif bagi semua anak-anak di Finlandia. Nah, di sini saya akan bicara gimana sih peran Stephen untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam arti pembentukan karakter. Ya, berarti kami yang dari Stephen ini, para pegiat Stephen, punya kewajiban memberikan pencerahan kepada semua masyarakat bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana memberikan pola asuh yang tepat, terutama berbasis Stephen kepada semua Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Kemarin sudah saya berikan bagaimana pola asuh anak, ya, baru sensing kalau nggak salah kemarin. Sekarang saya akan berikan tips pola asuh anak untuk 5 tipe, ya. Kalau sensing itu kalimat konselingnya, jadi kalau saya bicara pola asuh itu adalah kalimat konseling, kalimat yang harus disampaikan pada anak kita agar anak kita ngeklik ke kita, nyaman, dan akhirnya mengikuti segala arahan kita dalam rangka pembentukan karakter. Anak sensing menekan dan bersyarat, ya. Menekan, ditekan untuk berprestasi, setelah sukses diberi syarat, ya, diberi hadiah, ya, biasanya uang atau barang. Insya Allah anak sensing dibegitukan dia akan sangat semangat. Kemudian kalau thinking dengan kalimat yang logis, sukanya kalimat yang masuk akal. Sehingga anak thinking ketika masih usia-usia SD, ya, sering bertanya tentang segala sesuatu yang dia lihat. Misalnya dia melihat mobil pemadam kebakaran, dia akan tanya, itu mobil apa, cara kerjanya gimana. Kalau orang tuanya tidak bisa memberikan penjelasan yang logis, biasanya dia malas belajar. Yang ketiga, intuiting. Ini yang paling sulit di konseling, ya, tapi insya Allah masih bisa. Dengan berbasis tim akan bisa dikendalikan dengan baik, yaitu dengan diasuh dengan kalimat yang inspiratif. Kalimat inspiratif itu mengandung 3 hal, yaitu mengandung masa depan, mengandung tantangan, dan mengandung hikmah. Atau kalau ini masih kesulitan mencari kalimat inspiratif, maka ketika dia belajar diselingi dengan penyelesaian seni, ya. Disuruh belajar dulu 10 menit, kemudian 5 menit menggambar, 10 menit lagi belajar, 5 menit mewarnai, 10 menit belajar lagi, 5 menit membuat hiasan dinding, dan seterusnya. Dia akan nyaman dan insya Allah meningkat prestasinya. Kalau feeling ini termasuk mudah, yang penting kalimatnya lemah lembut. Dia pakai kalimatnya logis bisa, kalimat yang pendek bisa, panjang bisa, inspiratif bisa, agak menekan juga bisa. Ya, sambil sering dilus pundaknya begini, ya. Kalau anak feeling memang karena dia suka dipuji, maka dilus pundaknya ini termasuk apresiasi bagi anak feeling. Yang terakhir anak insting, diasuh dengan pola asuh ke kalimat yang
pendek dan spontan ya. Tidak suka diberi iming-iming dalam jangka panjang ya, misalnya setengah tahun lagi kamu rank 1 kasih hadiah, dia nggak suka. Pokoknya sukanya kalimat yang spontan. Begitu dia sukses langsung diajak ke toko dibelikan sesuatu yang dia sukai, Nah, agar dia mau semangat belajar, maka silakan Senin sampai Jumat dia belajar, diminta belajar yang baik, didampingi orang tuanya, dan ketika Sabtu atau Ahad ya di weekend silakan diajak wisata yang nuansanya uji adrenalin. Itu kesukaan anak insting. Kemudian juga di rumah anak insting tolong disalurkan untuk membantu orang tuanya di berbagai kegiatan. Demikian sedikit tips bagaimana mengelola pola asuh anak berbasis Tiffin. Insya Allah di waktu-waktu yang akan datang akan saya detail lagi satu persatu berikut dengan contoh-contohnya. Demikian dari saya Suad Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.